offline maupun secara online. Dan alhamdulillah ini merupakan kegiatan perdana kami yang kita beri tajuk atau kita beri nama ruang diskusi terbuka. Kebetulan tempatnya juga terbuka, berada di Rumantis. Nah, Rumantis itu apa? Rumantis itu adalah rumah integrasi layanan dan informasi statistik yang ada di Kelurahan Tegal Gede. Kenapa kita buat tempat studi bahaya radikalisme yang Tuhan masyarakat bisa terkait dengan kesehatan. Jadi bisa hadir secara offline, monggo bisa hadir di sini ya. Kopinya masih ready ini, gitu kan, ya. Dan juga makanannya insya Allah juga tersedia. Dan UMKM-nya juga selalu senantiasa ada di sini juga. Hanya bisa terintegrasi segala sesuatunya. Namun berbagai hal informasi yang kita sampaikan itu tidak hanya kita sajikan secara offline di Rumah Artis ini, tapi juga kita sajikan secara online di website Kelurahan Tegal Gede, yang kebetulan kita sudah memiliki portal satu data. Portal satu data itu artinya hampir seluruh data-data Kelurahan Tegal Gede itu ada di situ, yaitu di web kelurahan-tegalgede.jemberkap.go.id. Ya, ini kita dibantu oleh Diskominfo Kabupaten Jember. Dan insya Allah merupakan kelurahan perdana ya, yang dalam rangka untuk pilot project mungkin nanti kedepannya akan dikembangkan di seluruh kelurahan dan desa di Kabupaten Jember. Dan apa yang menjadi unggulan dari portal satu data itu, salah satunya adalah pertama tentu jumlah penduduk, data kesehatan, kemudian ada data UMKM, dan yang menjadi ciri khas dari Kelurahan Tegal Gede yaitu kita memiliki data tentang rumah kos atau pemondokan. Kenapa? Karena Kelurahan Tegal Gede ini berada di lingkungan kampus, sehingga sedikit banyak maka akan ada tempat rumah kos yang banyak bertebaran di seluruh RT RW di Kelurahan Tegal Gede. Ini merupakan suatu hal yang positif karena rumah kos itu bagaikan epicentrum ekonomi ya, menjadi magnet yang menggerak perekonomian di Kelurahan Tegal Gede ini. Begitu ada rumah kos di situ, maka di sekitarnya itu akan tumbuh UMKM, baik itu makanan, minuman, jasa laundry, jasa ekspedisi, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan hal yang positif yang perlu kita perkuat. Karena dari data yang masuk ke kami saja, dari 61 pemilik kos yang sudah mendaftarkan, nanti juga bisa dicek di website itu ya. Di belakang sini juga sudah ada websitenya. Itu potensi ekonominya sekitar 5,9 miliar lah ya, Mas, per tahun. Per bulannya ya sekitar 490 juta sekian. Di situ kita sampaikan bahwa ini ada sebuah investasi yang cukup besar lah ya bagi sebuah kelurahan ya, tingkat kelurahan. Dan tentu ini akan menaikkan juga grade pendapatan nilai tanah di Kelurahan Tegal Gede. Harapan kami adalah ini juga memberikan efek bagi kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Tegal Gede. Namun ya, keberadaan rumah kos selain di satu sisi memberi dampak yang positif, tentu ini di sisi yang lain akan juga memberi dampak yang negatif apabila kita tidak bisa mengendalikan, kita tidak peduli, kita tidak mau tahu terhadap keberadaannya. Oleh karenanya, kami bersama 3 pilar, RT RW, dan seluruh masyarakat, kita ingin mengajak kepada seluruh masyarakat juga turut peduli. Karena rumah kos tentu yang ada di situ bisa dikatakan orang di luar Tegal Gede. Kan tidak mungkin, Mbak, orang Tegal Gede kos di situ kan gitu ya. Kecuali ada masalah sama keluarganya kan. Karena orang luar Tegal Gede, kita anggaplah sebagai orang asing. Kita tidak pernah tahu apa latar belakangnya, kita tidak pernah tahu bagaimana perilakunya, budayanya, pemikirannya, riwayat kehidupan sebelumnya dan sebagainya. Kita tidak pernah tahu. Nah, oleh karenanya menjadi kewajiban kita untuk peduli kepada lingkungannya. Siapa yang kos di situ harus kita ketahui, yang keluar masuknya bagaimana. Sehingga peran semua pihak, bukan hanya 3 pilar, ya RT RW, masyarakat di sekitar situ juga saya harapkan bisa turut memantau. Dan yang terbaru masalah narkoba, masalah psikotropika, seperti penyalahgunaan obat-obat terlarang juga. Ini ketika kita bekerja sama
kita saling tahu dan sebagainya, dan juga mungkin ada potensi-potensi radikalisme. Karena radikalisme ini bukan sekedar simbol ya, bukan kemudian hanya ditunjukkan dengan pakaian, dengan face, dengan fashion dan sebagainya, tapi radikalisme itu lebih pada dampak yang itu sangat merugikan bagi kita semua. Tapi ketika kita ada kepedulian, kita bisa tahu di situ siapa yang kos, bagaimana pekerjaannya di mana, aktivitasnya seperti apa. Apabila mungkin oleh warga masyarakat khususnya di Tegal Gede ini melihat tanda-tanda yang mengkhawatirkan, tanda-tanda yang mencurigakan, apakah itu pengguna narkoba, psikotropika, obat terlarang dan lain-lain, mohon pertama jangan langsung dilakukan tindakan sendiri. Ya, misalnya, itu harus datangi semua. Waduh, kenapa? Kita belum tahu juga. Mungkin dia bawa obat banyak kan gitu ya, tapi obat untuk penyakit tertentu kan kita tidak pernah tahu. Oleh karenanya dikoordinasikan, dikomunikasikan dulu, pertama ke RT RW, kemudian kedua ya ke 3 pilar. Nanti juga akan kita lakukan pendekatan secara persuasif, kita kaji, kita ketahui dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun juga ketika kita melangkah sendiri, masyarakat melangkah sendiri, tentu itu suatu hal yang tidak kita inginkan. Karena apa? Karena kalau masyarakat bergerak tidak ada SOP-nya. Tapi ketika aparat, 3 pilar, kita itu ada SOP-nya. Kita ada rambu-rambunya. Kita tahu harus apa dan bagaimana. Dan ketika kita pun mungkin menganggap ini tidak mungkin kita tangani sendiri, maka kita ada pimpinan, komandan yang perlu kita sampaikan. Sehingga mungkin ini penanganannya bisa lebih kompleks, bisa lebih menyeluruh, dan bisa diambil sampai seakar-akarnya. Harapannya begitu. Yang terpenting bagi kita apa? Kepedulian kita. Siapa tetangga kanan kita, kiri kita, depan dan belakang kita, setidaknya kita harus ketahui bersama. Ya, walaupun tidak harus detail sampai ke pawon amare ya. Nanti ada masalah baru itu. Tapi setidaknya kita tahu, oh ini perilakunya begini. Apalagi terutama orang-orang yang baru itu tadi. Apakah dia kos atau mungkin baru pindah. RT, Pak RW yang nyambangi jenengan, yang menanyakan sesuatu dan sebagainya, ya mohon juga bisa kooperatif, karena kami hadir kepada jenengan untuk memberikan rasa nyaman, rasa tentram juga kepada jenengan berada di Kelurahan Tegal Gede. Ketika bisa saling kooperatif, ketika bisa saling membantu, maka insya Allah ketentraman, ketertiban di lingkungan ini bisa betul-betul terjaga. Dan kita pun juga sudah ada database warga Pak Camat, mana data yang masuk itu dia berasal dari mana, luar dari mana dan sebagainya. Dari laporan-laporan RT RW kita masukkan di situ sehingga bisa diketahui. Dan mohon kalau punya niat buruk ya jangan ke Kelurahan Tegal Gede lah, karena insya Allah akan mudah untuk dilacak. Gitu ya. Itu saja mungkin sebagai pengantar dari saya, nanti kita lanjutkan dari diskusi-diskusi berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Lurah. Jadi salah satu